Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknologi bahan elektrik dengan judul serat optik. Apa itu serat optik? Serat optik yaitu bahan yang terbuat dari serat kaca murni yang berfungsi menghantarkan sinyal cahaya. Kumpulan serat optik sendiri disebut dengan kabel optik. Sebelum kita mempelajari tentang serat optik itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui tentang sejarah dari serat optik, yaitu pada tahun 1880 Alexander Graham Bell menciptakan sistem komunikasi cahaya. Pada tahun 1960 penemuan laser merupakan terobosan besar pada teknologi komunikasi serat optik dengan kapasitas yang tinggi. Pada tahun 1970 serat dengan rugi-rugi yang rendah dikembangkan. Pada generasi pertama dimulai pada tahun 1970, sistemnya masih sangat sederhana, yaitu pada sistem encoding, transmitter, zat silikat, receiver, dan decoding. Pada generasi kedua dimulai pada tahun 1981, yaitu untuk mengurangi efek dispersi, yaitu ukuran inti serat diperkecil. Kedua, indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias inti. Tiga, menggunakan dioda laser. Pada generasi ketiga dimulai pada tahun 1982, yaitu penyempurnaan pembuatan serat silikat. Dua, pembuatan klip dioda laser. Ketiga, kemudian bahan silikat ditingkatkan. Kemudian pada generasi keempat dimulai pada tahun sama, yaitu tahun 1982, yaitu dikembangkannya riset teknologi modulasi, bukan modulasi intensitas, melainkan modulasi frekuensi. Dua, sinyal yang sudah lemah intensitasnya dapat dideteksi. Ketiga, jarak tempuh dan kapasitas transmisinya diperbesar. Keempat, kapasitasnya menyamai kapasitas sistem deteksi langsung atau modulasi intensitas. Pada generasi kelima, sama, dimulai pada tahun 1982, dikembangkan suatu penguat optik yang menggunakan fungsi refraktor pada generasi-generasi sebelumnya. Kedua, pada awal perkembangannya, kapasitas transmisi cahaya hanya mencapai 400 GB/km per sekon, tetapi setahun kemudian kapasitasnya transmisinya sudah menembus 50.000 GB/km per sekon. Dan terakhir pada generasi ke-6, yaitu pada tahun 1988, Universitas Molever mempelopori sistem komunikasi optik Soughton. Soughton adalah gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang yang intensitasnya berbeda, hanya sedikit dan bervariasi. Ketiga, panjang Soughton 10-12 detik yang dibagi menjadi beberapa komponen yang saling berdekatan. Sinyal Soughton merupakan yang terdiri dari beberapa saluran sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dangkatan Bagasiwantoro. Saya dari kelompok 6 membahas tentang serat optik. Jadi serat optik bekerja dengan cara sistem total internal reflection. Jadi cahaya masuk melalui core atau inti, kemudian memantul di antara cladding, di antara cermin sepanjang dinding. Di antara kelebihannya, serat optik juga memiliki masalah atau kekurangan. Di antaranya di masa sambungan. Yang pertama, tidak tersambung. Jadi antara sambungan satu dan yang lainnya terdapat celah. Jadinya membuat sinyal tersebut tidak dapat tersampaikan. Yang kedua, tidak tersambung karena adanya pergeseran sudut. Jadi saat penyambungan ada pemotongan yang membuat bentuk sinus. Jadi sinyalnya tidak dapat masuk ke inti selanjutnya. Yang selanjutnya ada tidak tersambung karena inti tidak segaris. Jadi ada beberapa masalah lagi. Inti yang lain, ada beberapa inti yang tidak berada di tengah. Jadi membuat sinyal tersebut tidak dapat terkirim. Di antara selain masalah sambungan, ada juga masalah terletak inti serat optik. Yang pertama, off center. Jadi inti tidak berada tepat di tengah, agak sedikit bergeser. Yang kedua ada di badan saya. Jadi intinya memiliki ukuran yang berbeda dengan
inti yang lain. Ada juga yang non circular, jadi intinya tidak berbentuk seperti oval. Ada beberapa jenis kabel optik. Yang pertama, loose tube. Loose tube merupakan serat optik yang ditempatkan dalam bahan PBTP atau polybutyl terephthalate dan jadi. Ada juga yang kedua, ada slot. Slot merupakan serat optik yang ditempatkan dalam silinder yang terbuat dari bahan PE atau polyethylene. Bagian fiber optic relay system. Yang pertama, bagian silinder yang merupakan tempat untuk memproduksi dan input sinyal cahaya. Yang kedua, ada optical fiber sebagai pengirim sinyal cahaya. Ketiga, ada regenerator optical untuk meningkatkan sinyal cahaya. Yang keempat, ada optical receiver untuk menerima sinyal cahaya dan menerjemahkan dalam sinyal listrik, kemudian disalurkan ke perangkat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gio Panjuha Pratama dari kelompok 6. Cara membuat serat optik: yang pertama, membuat bentuk dasar berupa silinder. Kedua, membuat serat optik dari bentuk dasar. Yang ketiga, menguji serat tersebut. Kelebihan serat optik adalah pertama, rendaman transmisi yang kecil. Yang kedua, bidang frekuensi yang lebar. Ketiga, ukurannya kecil dan ringan. Yang keempat, tidak ada interferensi atau gangguan-gangguan yang lain. Struktur serat optik adalah berbentuk silinder. Kedua, terbuat dari gelas dan plastik. Ini inti dari serat optik. Ini core-nya yang mempunyai bias N1, dan ini claddingnya ini mempunyai bias N2. Ini jaket atau pelindung dari serat optik tersebut. Jadi jenis serat optik terbagi dua, multimode dan single mode. Pada jenis serat optik ini, perjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya terjadi dengan melalui beberapa lintasan cahaya. Karena itu disebut multimode. Multimode terbagi menjadi dua, yaitu Guide Index dan Step Index. Pada serat Guide Index, serat optik mempunyai indeks bias cahaya yang merupakan fungsi dari jarak terhadap sumber proses. Dengan demikian, cahaya yang menjalar melalui beberapa lintasan pada akhirnya akan sampai pada ujung lainnya pada waktu yang bersamaan. Berlainan dengan Guide Index, maka pada serat optik Step Index mempunyai indeks bias cahaya yang sama. Serat yang menjalar pada sumbu akan sampai pada ujung lainnya, yang disebut diversi. Hal ini dapat terjadi karena lintasan melalui poros lebih pendek dibandingkan sinar yang mengalami pemantulan pada dinding serat optik. Itu disebut Step Index. Yang kedua adalah single mode. Serat optik single mode atau nanomode mempunyai diameter inti core yang sangat kecil, 3-10 mikrometer, dan tidak terjadi dispersi. Dan dengan demikian, serat optik single mode sering dipergunakan pada sistem transmisi serat optik jarak jauh atau luar kota. Sedangkan Guide Index dipergunakan untuk jaringan telekomunikasi lokal. Aplikasi pada serat optik adalah pertama, kabel serat optik. Yang kedua, kamera yang digunakan untuk keperluan medis. Yang ketiga adalah VDE, Video Display Extension. VDE memungkinkan kita untuk mengoperasikan berbagai macam peralatan elektronik dari jarak yang jauh tanpa kehilangan resolusi.